sekejam-kejamnya komunis di Cina, saudara. Nggak sekejam Indonesia terhadap Papua, saudara. Kalian teriak-teriak sedikit-sedikit, orang dianggap komunis, semua orang dianggap komunis. Ternyata kalian lebih bangsat daripada komunis. Ya, kalian ngaku-ngaku orang beragama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata kalian Allahu Akbar yang membawa kematian. Karena Islam dimanapun membawa kematian, saudara. Jadi apa yang Indonesia sembunyikan di tanah Papua, di dalam ini? Kenapa tidak mengizinkan itu Komisaris Tinggi PBB? Itu 84 negara berdaulat anggota PBB minta supaya Komisaris Tinggi PBB masuk ke Papua. 10 atau 20 tahun ke depan orang-orang Indonesia akan mengatakan dua pernyataan. Dulu di negeri ini ada orang rambut keriting dan kulit hitam, tetapi sudah hilang. Karena begini, dan begini. Dengan berbagai alasan sebagai argumentasi pembenaran mereka. Saya sudah buat 23 tahun yang lalu. Ini bagus judulnya, saudara ya, genosida rakyat Papua yang tidak pernah diberitakan media Indonesia. Ini saya juga dapatnya langsung dari Dr. Sokrates, dan Dr. Sokrates adalah salah satu yang menginvestigasi kejadian-kejadian pelanggaran HAM ini. Bahkan tadi sudah sampai datangi kantor polisinya, datangi ke Batalion 757 untuk melaporkan bahwa 756 melakukan penyiksaan terhadap rakyat Papua, tapi ditolak ya, saudara ya. Dan luar biasa, pembohongan demi pembohongan, makanya kita bilang ya bahwa Papua ini harus merdeka. Ya, dan saya akan menghadiri deklarasi Papua Merdeka ini. Kalau perlu lobby ke Israel, Pak Dr. Sokrates, kalau perlu lobby ke Israel, kedutaan West Papua di Israel. Wah, itu harus berani langkah begitu. Seperti Palestina, dia berani bikin kedutaan di Indonesia. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Manuskrip Papua. Teman-teman, mengapa genosida terhadap rakyat Papua tidak pernah diberitakan oleh media di Indonesia? Mengapa demikian? Kita coba bahas masalah ini sebelum lanjut ke isi video ini. Genosida terhadap rakyat Papua adalah topik yang sensitif dan kompleks yang melibatkan banyak faktor, baik politik, sosial, maupun sejarah. Penyebab mengapa genosida terhadap rakyat Papua tidak sering diberitakan atau kurang mendapatkan sorotan media di Indonesia, pemerintah Indonesia selama bertahun-tahun menjaga narasi tertentu terkait Papua. Isu-isu yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia di Papua seringkali diabaikan atau diminimalisir oleh media yang terikat pada kebijakan pemerintah. Media yang beroperasi di bawah kendali atau pengaruh pemerintah mungkin enggan untuk memberitakan konflik atau genosida yang terjadi di Papua karena takut dikenakan sanksi atau tekanan politik. Pembatasan dalam hal akses ke informasi di Papua, terutama bagi jurnalis dan organisasi internasional. Beberapa daerah di Papua terkadang tidak dapat dijangkau oleh media atau pemeriksa independen, yang menyebabkan ketidakjelasan dalam laporan dan mempersulit penyebaran informasi tentang pelanggaran hak asasi manusia atau genosida yang terjadi. Banyak media Indonesia yang berpusat di Jawa, sementara Papua seringkali dianggap sebagai wilayah yang jauh dari pusat perhatian. Hal ini menyebabkan kurangnya jurnalis lokal yang dapat mengangkat isu-isu penting di Papua, termasuk dugaan genosida, dengan cara yang lebih mendalam dan relevan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Isu Papua seringkali dipandang dari perspektif politik yang sangat terpolarisasi. Beberapa pihak melihat gerakan Papua Merdeka sebagai ancaman terhadap integritas negara Indonesia. Dalam konteks ini, beberapa media mungkin enggan menyelidiki atau melaporkan dengan jujur tentang genosida karena takut memperburuk ketegangan atau memberi dukungan terhadap narasi yang dianggap merugikan negara. Media Indonesia umumnya lebih fokus pada isu-isu nasional yang lebih besar atau lebih dekat dengan pusat pemerintahan. Isu-isu seperti genosida atau pelanggaran hak asasi manusia di Papua mungkin tidak menarik perhatian media mainstream karena dianggap sebagai masalah yang lebih terlokalisasi atau terlalu kontroversial untuk disorot dengan cara yang lebih objektif. Seringkali, masyarakat Papua menghadapi diskriminasi rasial yang menyebabkan ketidakpedulian terhadap penderitaan mereka. Media dan masyarakat umum mungkin kurang peka terhadap isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat Papua karena pandangan stereotip yang berlaku, di mana mereka sering dianggap sebagai kelompok yang terpinggirkan dan tidak relevan dalam konteks diskursus nasional. Keseluruhan faktor-faktor ini menjelaskan mengapa genosida terhadap rakyat Papua tidak mendapatkan perhatian yang memadai di media Indonesia. Untuk meningkatkan kesadaran akan isu ini, dibutuhkan peran lebih besar dari media independen, jurnalis internasional, dan masyarakat sipil dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas terhadap situasi di Papua. Saya dari channel YouTube Manuskrip Papua berharap teman-teman dapat memberi komentar dengan baik dan sopan, dan salam hormat dari saya YouTuber Manuskrip Papua. Manuskrip. Saudara,
mengungsi di tanahnya sendiri, saudara ya, menjadi pengungsi di tanahnya sendiri karena mereka diusir oleh orang-orang dari Jawa, dari Sumatera, ya saudara ya. Apakah itu yang namanya kemerdekaan, saudara? Ya, kalian teriak-teriak, orang Indonesia teriak-teriak Palestina, Israel, Palestina, Israel. Ternyata kalian juga bangsat, saudara ya. Kalian genosida rakyat Papua. Melihat tragedi kemanusiaan pelanggaran HAM yang dilakukan negara, Dr. Frans Magnus Suseno menggambarkan sebagai berikut. Ada kesan ya bahwa orang Papua mendapat perlakuan seakan mereka belum diakui sebagai manusia. Kita teringat pembunuhan keji terhadap Theis Eluai dalam mobil yang ditawarkan kepadanya untuk pulang dari sebuah resepsi Kopassus. Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan karena itu tertutup bagi media asing. Papua adalah luka yang membusuk di tubuh bangsa Indonesia. Terlalu banyak, saudara ya. Masa mau diterusin, saudara? Saudara, sekejam-kejamnya komunis di Cina, saudara ya. Nggak sekejam Indonesia terhadap Papua, saudara. Kalian teriak-teriak sedikit-sedikit, orang dianggap komunis, semua orang dianggap komunis. Ternyata kalian lebih bangsat daripada komunis. Ya, kalian ngaku-ngaku orang beragama, Allah Akbar, Allah Akbar. Ternyata kalian Allah Akbar yang membawa kematian. Karena Islam dimanapun membawa kematian, saudara. Ya, luar biasa ya. Silakan Dr. Sokrates melanjutkan. Jangan sampai hati saya, saudara. Pak Gembala, mana nih Pak Gembala nih? Ya, makasih. Terima kasih dan selamat malam untuk semua. Ya, tadi terima kasih karena Pak Pendeta Joseph ya, Paul sudah membaca artikel saya untuk teman-teman bisa tahu situasi yang dihadapi oleh penduduk orang asli Papua. Itu terjadi pemusnahan etnis penduduk orang asli Papua secara sistematis itu. Terima kasih, dan saya sebelum melanjutkan lebih jauh, saya baca apa yang disampaikan oleh almarhum Herman Wayoyi pada tahun 1999. Beliau sampaikan satu tulisan. Tulisannya, Tanah Papua atau Irian Jaya masih dalam status tanah jajahan. Dalam tulisan itu, beliau sampaikan pengamatan beliau tentang situasi yang dialami oleh penduduk orang asli Papua. Dia tulis begini, dan itu saya sudah abadikan dalam buku saya, buku pemusnahan etnis Melanesia ini yang dilarang oleh negara yang tahun 2007. Beliau katakan seperti ini, pemerintah Indonesia hanya menguasai daerah ini, kemudian merencanakan pemusnahan etnis Melanesia dan menggantinya dengan etnis Melayu dari Indonesia. Hal ini terbukti dengan mendatangkan transmigrasi dari luar daerah dalam jumlah ribuan untuk mendiami lembah-lembah yang subur di tanah Papua. Beliau katakan, almarhum Herman Wayoyi mengatakan, dua macam operasi, yaitu operasi transmigrasi dan operasi militer, menunjukkan indikasi yang tidak diragukan lagi dari maksud dan tujuan untuk menghilangkan ras Melanesia di tanah ini. Rakyat Papua yang terbunuh dalam operasi militer di daerah-daerah terpencil atau pelosok pedalaman dilakukan tanpa prosedur dan pandang bulu. Jadi ini Pak Herman Wayoyi, almarhum Herman Wayoyi, itu orang-orang tokoh-tokoh besar yang terlibat langsung mengikuti dinamika Papua, di proses politik Papua dimasukkan ke dalam Indonesia. Jadi beliau tulis itu dalam satu pandangan di Jaipur waktu itu saya hadir, dan beliau sampaikan itu dengan mengungkap hati nurani rakyat tanah Papua. Dan saya juga mau sampaikan di sini bahwa yang seperti yang tadi Pak Paul sudah sudah baca ya, baca tentang apa itu. Tulisan saya itu benar apa yang terjadi. Sebelum saya melanjutkan lebih jauh, saya mau sampaikan pandangan dari
Pak Wakil Presiden yang disampaikan pada tanggal 26 Agustus 2023, beliau sampaikan seperti ini. Dia akan datang di sini berkantor di Papua bulan ini. Jadi beliau sampaikan, kita menggaruk yang gatal. Kita tanya yang gatal di mana? Kita menggaruk yang gatal. Kita tanya yang gatal di mana? Ini perkataan atau pernyataan dari Pak Maruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia. Persoalan Papua itu bukan persoalan gatal. Persoalan Papua itu persoalan tentang kemanusiaan, ketidakadilan, pelanggaran HAM, operasi militer yang sudah ditemukan oleh LIPI. Yang kita tahu 4 akar masalah itu. Jadi bagaimana Pak Wakil Presiden Maruf Amin mau menggaruk apa yang gatal? Persoalannya sudah ditemukan 4 akar masalah oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI. Itu persoalannya. Jadi tidak bisa negara menghindar. Ya, negara tidak boleh mengampangkan persoalan Papua. Ya. Jadi seperti Joko Widodo pada 7 Agustus 2023 katakan, komunikasi politik yang sangat buruk dan rusak. Yang kita lihat di situ beliau katakan bahwa di Papua tidak ada persoalan, 99% tidak ada persoalan. Luar biasa. Padahal tadi Pak Paul ada baca kejahatan negara yang luar biasa. Itu hanya sebagian kecil, Pak. Itu hanya sebagian kecil Pak Paul baca. Sejumlah persoalan kejahatan negara, kekerasan negara, ketidakadilan, marginalisasi, dan juga pelanggaran HAM berat, militerisme, operasi militer, dan juga perampokan sumber daya alam yang luar biasa terjadi. Karena itu mengapa sekarang pemerintah Indonesia tidak mengizinkan Komisaris Tinggi HAM PBB ke Papua. Mengapa? Itu 84 negara sudah meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mengizinkan Komisaris Tinggi HAM PBB untuk berkunjung ke Papua. Tapi mengapa sekarang ini tidak pernah mengizinkan itu? Komisionaris Tinggi HAM PBB tidak masuk ke Papua. Ini. Lalu yang kedua, kenapa wartawan asing tidak pernah diizinkan ke Papua? Mengapa diplomat asing tidak pernah diizinkan masuk ke Papua? Mengapa wartawan nasional ini, wartawan dari Papua tidak bisa masuk? Wartawan nasional, kalau itu yang dua itu asing ya kita. Ini wartawan nasional, wartawan Indonesia tidak bisa masuk ke Papua. Ini luar biasa. Ini apa? Jadi sekarang pertanyaan kita itu begini. Pertanyaan kita adalah what is the Indonesian hiding inside in West Papua? Itu pertanyaannya. Ya, jadi apa yang Indonesia sembunyikan di tanah Papua di dalam ini? Kenapa tidak mengizinkan itu Komisaris Tinggi HAM PBB ke Papua? Itu 84 negara berdaulat anggota PBB minta supaya Komisaris Tinggi HAM PBB masuk ke Papua. Dan wartawan asing tidak masuk ke Papua. Diplomat asing tidak bisa masuk ke Papua. Ini ada apa? Wajarlah, ada sesuatu yang disebut ada kejahatan negara yang terjadi di tanah Papua. Ini ada kejahatan negara. Ada pembunuhan secara sistematis terhadap penduduk orang asli Papua ini. Ya. Ini. Lalu kita lihat di sini ada beberapa hal yang saya lihat di sini dalam hal perampokan hak politik penduduk orang asli Papua. Itu juga bagian daripada marginalisasi peminggiran atau pembodohan atau pembunuhan hak politik orang asli Papua. Di sini catatan saya dalam buku saya ini dalam buku saya Kami Bukan Bangsa Teroris ini, itu saya mau sampaikan di sini ada beberapa kabupaten itu. Kabupaten Merauke 30 kursi, 27 kursi pendatang, hanya tersisa 3 kursi penduduk orang asli Papua. Sekarang sudah Provinsi Boneka sendiri, itu Provinsi Papua Selatan yang dibentuk oleh Pak Tito Karnavian, karena dia punya ada perusahaan di situ. Ada perusahaan lahan yang berapa hektar di situ ya, untuk pertahanan itu, kepentingan itu dia mekarkan provinsi itu. Dan sekarang resikonya apa? Kalau sudah 6 provinsi, kita lihat
satu pemusnahan etnis dalam sistem birokrasi, hak politik, ekonomi, kesehatan, dan perampokan atas tanah, dan perampokan pencurian sumber daya alam sudah terjadi. Tujuan penguasa pemerintah Indonesia adalah bagaimana melumpuhkan penduduk orang asli Papua. Bagaimana memiskinkan penduduk orang asli Papua. Bagaimana meniadakan penduduk orang asli Papua. Bagaimana memusnahkan penduduk orang asli Papua. Dengan demikian orang Melayu, orang Indonesia, mereka menguasai tanah ini, ya tentu menjadi milik mereka dan untuk menikmati sumber daya alam. Buktinya kita lihat 60 tahun. Tanggal 1 Mei 1963 terhitung dari situ sudah 60 tahun. Orang Papua sampai hari ini miskin. Kalau bangsa ini, penguasa ini punya keinginan dan kemauan untuk membangun bangsa Papua, itu kekayaan alam di Freeport tambang itu hasilnya bisa dibagi. Ada balance, ada keseimbangan. Atau bila perlu bawa banyak, tapi bagaimana membangun orang Papua? Terus gas di Bintuni, minyak di Sorong. Hasilnya dirampok, dicuri oleh para perampok pencuri. Baru mereka bawa pergi, bangun di Jakarta, bangun di Amerika, di mana-mana. Tapi kami jadi, memang bangsa ini, mereka tidak punya niat baik untuk kami. Mereka punya niat yang jahat. Jadi kami dibuat susah seperti itu. Bagian yang lain yang saya mau sampaikan adalah, ini memang hal yang sangat sensitif, tapi saya mau sampaikan karena saya menulis buku ini sudah lama, Pintu Menuju Papua Merdeka. Jadi perjanjian New York 15 Agustus 62 dan PPR 1969 hanya sandiwara politik Amerika, Indonesia, Belanda, dan PBB. Ini buku saya, buku kalau tidak salah buku kedua. Memang para beberapa orang intelektual mereka tidak terima waktu itu buku ini terbit, mereka tidak terima. Mereka banyak yang skeptis, banyak yang tolak. Mereka bilang, Pak Sokrates ini buku tulis bagaimana ini? Saya bilang, akhirnya buku yang saya tulis ini menjadi kenyataan. Dan apa yang saya bayangkan terjadi hari ini. Waktu itu saya tulis di sini, saya tulis itu sekitar kalau 2000 berarti sekarang sudah 23 tahun. 23 tahun lalu saya sudah bayangkan bahwa akan terjadi sesuatu. 23 tahun. Yang lalu saya sudah membayangkan bahwa Papua akan terjadi seperti ini. Dan Tuhan kasih tahu saya sudah tulis buku ini. Tapi ada orang-orang yang menganggap diri hebat, yang punya waktu itu yang masih senior, mereka bilang, ini Pak Yoman ini tulis buku bagaimana ini? Ya, sampai oke. Saya harap mereka masih hidup atau sudah tidak ada. Kalau ada, saya mau kasih tahu mereka apa yang saya pernah kamu yang tidak setuju dengan ini, apa yang terjadi hari ini. Sebenarnya mereka yang harus lakukan itu, tapi tidak apa-apa, saya tidak persoalkan itu. Apa yang saya buat ini, buku ini saya pernah buat begini 23 tahun yang lalu. Di Papua akan terjadi dua masalah. 10 atau 2 tahun ke depan, saya bilang 10 atau 20 tahun ke depan, buku ini 10 atau 20 tahun ke depan orang Papua akan punah. Itu saya tulis. Para pembaca percaya atau tidak, 10 atau 20 tahun ke depan orang-orang Indonesia akan mengatakan dan dua pernyataan. Pernyataan yang dimaksud penulis sebagai berikut. Dulu di negeri ini ada orang rambut keriting dan kulit hitam, tetapi sudah hilang. Karena begini, dan begini, dengan berbagai alasan sebagai argumentasi pembenaran mereka. Saya sudah buat 23 tahun yang lalu. 10-20 akan terjadi seperti ini, saya bilang. Lalu yang kedua, saya tulis, dulu di negeri Papua ini dihuni oleh mayoritas orang Kristen. Tetapi sudah hilang karena begini, dengan alasan-alasan sesuai dengan versi dan selera orang-orang Indonesia. Di sini pernah dihuni orang Kristen. Tapi ini yang saya pernah tulis 23 tahun yang lalu. Strategi pemusnahan orang asli Papua itu strateginya saya tulis lagi di sini. Strateginya adalah DOM, Daerah Operasi Militer. Dalam jabatan pemerintahan diduduki oleh orang-orang pendatang. Dan itu yang saya buat itu akan terjadi dalam provinsi-provinsi mereka hari ini. Ya, pengiriman transmigrasi dalam jumlah besar. Lalu saya tulis pemberlakuan program keluarga berencana secara intensif. Program di Jawa sana untuk pelaksanaan program KB itu tidak ada. Tapi di Papua sangat intensif. Di sini ada kantor BKKBN, kantor apa itu ada. Ya, selalu mereka dua anak cukup. Ya, 2 anak cukup saja. Ini bagian ya. Kalau kita PK ini apa ini? Ini seperti Firaun ini. Raja Firaun modern ini. Dulu Raja Firaun modern itu dia perintahkan bidan-bidan untuk bunuh laki-laki keturunan bangsa Yahudi atau Israel di Mesir semua.
dia perintahkan perempuan-perempuan itu, suster-suster, bidan-bidan, tapi mereka takut karena tidak lakukan itu. Ini sebenarnya Firaun modern. Pemerintah, penguasa Indonesia ini Firaun modern atau Goliat modern ini. Ini. Lalu di sini saya tulis di sini, pengiriman WTS wanita atau wanita yang di mana mereka panti pijat di sisi seluruh Papua dari seorang sampai panti pijat dibuat, dan itu dilindungi. Lalu yang saya bilang pengiriman apalagi minuman keras itu yang jenderal punya, jadi ya jenderal punya perusahaan-perusahaan. Itu atau salah satu siasat membunuh orang asli Papua karena konsumennya lebih banyak orang Papua. Penempatan pejabat-pejabat yang pro Jakarta atau lebih tepat pro dalam mendukung program Islamisasi di Papua. Maaf, ini kata yang saya agak itu, tapi ini kurang. Ya, saya kasih tunjuk satu bukti. Program otonomi khusus nanti dan saya tadi ada hal yang sensitif tapi saya bilang itu ada satu waktu Pak Jumati jadi asisten Kabupaten Jaya. Itu beliau menggunakan dia punya posisi seluruh jabatan itu Muslim, seluruh jabatan dia pasang semua Muslim. Baru saya tanya waktu saya masih sekretaris umum di gereja ini sebelum saya jadi presiden atau ketua hari ini, saya lihat bagaimana, saya kirim surat ke beliau, saya bilang, Pak, saya kasih tahu ke Pak David waktu itu Bupati almarhum, saya bilang, Pak, ini bagaimana, coba tidak ada orang-orang Kristen kah, saya bilang. Seluruh kepala dinas itu semua Pak Jumati pas waktu itu Pak David mata buta tidak bisa lihat, jadi sudah Pak Jumati dia kerja untuk penempatan orang-orang di situ semua teman-teman non Kristen, teman-teman non Kristen. Lebih baik saya protes kirim surat ke Jumati. Ini yang saya tulis di sini ada ini. Ini hampir 21 pejabat, 21 jabatan. Waktu itu tahun 2000. Ini waktu Mati buat baru saya kirim surat, baru beliau panggil saya. Waktu saya masih sekretaris, saya kasih tahu Pak Ketua waktu itu, saya bilang, Pak, ini situasi kurang bagus ini. Bagaimana kita kasih tahu kah? Terus beliau panggil saya ke kantor. Saya berangkat ke Medan, beliau panggil Pak Yoman, ini kenapa adalah Pak? Kalau boleh ada keseimbangan, saya bilang. Kurang bagus. Ini kalau kesan nanti Islamisasi. Kesannya begitu. Jadi biarkan ada anak daerah, walaupun anak daerah belum siap, kasih teman-teman orang Kristen yang non Papua bisa kasih jabatan di situ supaya ada keseimbangan lah. Saya kasih tahu. Lalu karena saya masih tetap itu posisi, beliau ada kirim orang ke rumah. Saya kasih tahu ini jujur. Beliau kirim orang ke rumah, itu kebetulan kakak saya. Dia kirim kakak dekat dengan saya, dia kirim baru, dia bilang, dia ada ini baru, saya bilang kakak tidak boleh begitu, saya bilang. Barang itu tidak boleh. Saya bilang tidak boleh. Saya kasih tahu, dia memang datang bawa sesuatu, tapi saya kasih tahu tidak boleh. Itu saya pemimpin gereja, saya punya martabat, saya punya harga diri, dan saya tidak boleh begitu tuh, barang itu tidak boleh seperti itu. Kalau mau kasih bantu, tapi kalau barang ini begini tidak bisa. Kau kasih tahu kakak kasih tahu Pak itu begitu. Jadi saya bicara, dan beliau kakak saya pulang, barang yang dia bawa itu bawa kembali, tapi ya itu urusan kami. Begitu. Jadi ini persoalan-persoalan bagaimana memang keadaan sangat memprihatinkan hari ini. Memang ada terjadi proses pemusnahan penduduk orang asli Papua itu memang benar-benar terjadi. Gerakan genosida rakyat Papua itu memang benar-benar terjadi. Ya kita tidak pungkiri. Buktinya bahwa pemerintah tidak bisa kasih izin, komisaris tinggi HPBB tidak bisa masuk ke Papua, dan juga wartawan asing tidak bisa masuk ke Papua. Lalu kemudian diplomat asing. Minggu yang lalu kami kalau tidak salah tanggal berapa kami ketemu dengan bicara Zoom dengan sekretaris 1 bidang politik Duta Besar Amerika. Kami ada bicara. Baru dia bilang begini, saya tidak mendapat izin, saya tidak bisa mendapat izin untuk masuk, pemerintah pusat belum kasih izin untuk saya masuk ke Papua. Bayangkan, ini duta besar, pemerintah, duta besar bicara. Bayangkan. Ini ada apa di sini? Ada masalah apa? Ada kejahatan negara yang terjadi. Dan sekarang kejahatan negara yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga kita mesti kampanyekan ini terus-menerus kepada komunitas global. Komunitas global tidak boleh mereka membisu dan diam, dan tidak boleh mereka memperkuat posisi Indonesia karena kepentingan bisnis, kepentingan gas, kepentingan emas dan segala macam ini. Jadi begitu, Pak. Terima kasih karena tema ini bagus, Pak
Pendeta Pak Dr. Joseph, excellent, it's brilliant. You choose this title. Luar biasa. Yuk, begitu. Saudara kita yang ingin menanggapi bertanya, jangan panjang-panjang ya saudara ya, akan mendapat pencerahan apa yang terjadi di Papua dan bagaimana persiapan Papua ini ya, sudah sampai sejauh mana. Tentu saja sudah siap, sudah ada kabinetnya, sudah ada pemerintahannya. Hanya bagaimana secara resmi pemerintah negara Indonesia angkat kaki dari tanah Papua ini, saudara ya. Pak Paul, ya. Sebelum ini saya mau sampaikan selalu ada istilah-istilah yang salah di sini. Orang Papua bergabung dengan, tidak pernah orang Papua bergabung, itu istilah yang salah. Bergabung dan digabungkan itu beda sekali. Ya. Istilah penggunaan. Bergabung dengan digabungkan itu beda. Jadi rakyat dan bangsa Papua itu digabungkan, bukan bergabung. Karena rakyat dan bangsa Papua tidak pernah bergabung, tidak pernah. Tapi digabungkan melalui satu proses politik yang sangat salah. Itu melalui tadi kita sering bela perjanjian pelaksanaan PPRA 69 dimenangkan oleh militer yang kita tahu tuh moncong senjata, yaitu 1.025 orang dari 800.000 orang itu. Jadi Papua tidak pernah bergabung ke dalam desa, tapi digabungkan dari moncong senjata. Itu satu. Yang kedua, Papua itu bangsa yang berdaulat merdeka 1 Desember 1961 dengan satu simbol-simbol bangsa negara yang baik. Ada benderanya, ada parlemennya, ada benderanya, ada mata uangnya, ada lambang negaranya. Ada itu diinvasi atau dianeksasi oleh Insinyur Soekarno tanggal 19 Desember 1961 yang dia menyatakan bubarkan negara buatan Belanda. Dia tidak pernah bilang boneka. Dan ini perjuangan hari ini untuk pengakuan itu, rekognisi itu. Jadi bukan untuk memerdeka, tapi kami menuntut pemerintah Indonesia dan komunitas global akui kemerdekaan kami. Seperti itu. Itu yang saya hanya berikan tambahan supaya peristilaan perkataan bergabung dan digabungkan ini dan juga mau berjuang untuk merdeka ini kita sudah luruskan. Itu Pak Paul, saya kembalikan waktu. Terima kasih. Ya, luar biasa ya. Jadi memang pada kenyataannya Papua tidak pernah minta bergabung dengan Indonesia, ya, melainkan diambil, ya, lalu diokupasi, ya saudara ya. Karena sebetulnya Belanda dengan Papua sudah bahkan sudah menyatakan kemerdekaan, ya, berdirinya negara Papua Barat sebetulnya. Waktu itu sudah dinyatakan negara Papua Barat, ya. Tiba-tiba Indonesia dengan Amerika, ya, melakukan manuver yang luar biasa, ya, terjadilah pemutarbalikan sejarah, saudara ya, dan itu sudah diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, peneliti LIPI. Salah satu dari problem 4 akan masalah di Papua, ya, selain dari masalah kekejaman itu tadi adalah masalah pemutarbalikan sejarah, ya saudara ya. Ada penghapusan sejarah, pemutarbalikan sejarah. Dan Indonesia sudah berbohong dengan begitu rupa. Ya, pada kenyataannya Indonesia itu dijajah oleh Papua, saudara ya, dipaksa bergabung dengan Papua. Ini bagus judulnya, saudara ya, genosida rakyat Papua yang tidak pernah diberitakan media Indonesia. Tadi sudah beberapa komentar ya, aku nggak pernah tahu ada, ya nggak ada, saudara ya. Ini saya juga dapatnya langsung dari Dr. Sokrates, dan Dr. Sokrates adalah salah satu yang menginvestigasi kejadian-kejadian pelanggaran HAM ini. Bahkan tadi sudah sampai datangi kantor polisinya, datangi ke Batalion 757 untuk melaporkan bahwa 756 melakukan penyiksaan terhadap rakyat Papua, tapi ditolak ya saudara ya. Dan luar biasa pembohongan demi pembohongan, makanya kita bilang ya bahwa Papua ini harus merdeka ya. Papua ini harus diakui kemerdekaannya. Makanya deklarasi itu harus dinyatakan di seluruh dunia. Mungkin salah satu ide saya, Pak Gembala ya, salah satu ide saya adalah di mana ada rakyat Papua di negara manapun, deklarasi langsung di situ. Dan nanti kita umumkan di sini, di YouTube kita. Saya hadir nanti. Misalnya ada di mana, di Belanda, saya diundang, ini saya datang. Yang misalnya ada di Jerman, saya diundang. Dia rakyat Papua deklarasi, saya akan datang. Dan dikasih pengumuman, kita deklarasi Papua Merdeka. Wah, itu nanti akan viral kemana-mana tuh. Ya, dan saya akan menghadiri deklarasi Papua Merdeka ini. Deklarasi Papua Merdeka ini harus di setiap negara, baik di Amerika, di mana ya. Kalau di Amerika saya masih belum bisa datang. Ya, dideklarasikan, ya, dideklarasikan. Dan kalau perlu lobby ke Israel. Pak Dr. Sokrates kalau perlu lobby ke Israel. Saya kan tinggal di Israel.
nanti bisa tinggal di tempat saya nanti sementara, kan cuma 2-3 hari, kan bisa langsung bisa berangkat ke Israel, lalu saya kenalkan dengan beberapa orang di sini, ya, lalu bilang saya mau bikin kedutaan West Papua di Israel. Wah, itu harus berani langkah begitu. Seperti Palestina, dia berani bikin kedutaan di Indonesia. Ya, sekarang dibalik. Papua dengan Palestina, ya ini sebenarnya statusnya hampir sama. Bedanya, lebih parah Papua. Karena Palestina itu sudah diakui negaranya oleh PBB dan diajak hidup bersama oleh Israel. Sementara Indonesia sama sekali nggak mau. Tetapi Palestina sebelum diakui sebagai negara sudah punya kedutaan di Indonesia. Ya berarti menurut saya Papua perlu bikin kedutaan di Israel duluan, bikin dulu. Menurut saya ya. Ini boleh dan di Taiwan, bikin kedutaan di Taiwan. Karena kan tidak ada kedutaan besar Indonesia di Taiwan. Karena ada Indonesia mengakui satu Cina ya kan, satu Cina yaitu the mainland China ya kan, mainland China. Jadi tidak mengakui Taiwan, hanya ada perwakilan saja. Jadi bikinlah di Taiwan, bikinlah di kalau perlu datang ke Cina, kirim delegasi ke Cina, minta. Kalau perlu kirim, Indonesia nggak berani lawan Cina karena Indonesia banyak berutang dengan Cina, ya. Jadi di negara mana Papua boleh bikin perwakilannya, bikinlah di sana. Itu beneran ya, itu bikin kedutaan konsulat, ya taruh di sana, perwakilan di sana. Saya nggak tahu nih di Vanuatu, sahabatnya Papua Barat ini Vanuatu dan ini kan Vanuatu dan apa namanya satu lagi saya lupa tuh, itu perlu bikin tuh. Jadi perlu bikin bukan cuman kerjasama tapi bikin kantor di sana, taruh siapa yang di sana yang mewakili kepentingan Papua di sana, kerjasama. Itu penting, pengakuan itu penting. Bikin kedutaan atau konsulat atau perwakilan rakyat Papua, West Papua, itu penting itu ya. Lalu bikin tulisannya di luar adalah Konsulat Jenderal West Papua di Berlin, Konsulat Jenderal West Papua di Belanda, Konsulat Jenderal West Papua di Israel, Konsulat Jenderal Papua di Taiwan, harus berani begitu. Itu marketing dan pasti berhasil. Begitu Pak Sokrates, itu penting ya, itu pengakuan yang kelihatannya nyeleneh, tetapi mau nggak mau orang akan mengakui. Jadi bukan kalau misalkan ada asrama Papua di Jakarta, oh jangan, kalau di sini jangan bilang asrama Papua, dibilang inilah perwakilan negara West Papua, ditulis papannya di depan, perwakilan atau konsulat jenderal West Papua. Bikin begitu, harus berani. Dan di situ lobbynya itu harus berani, harus melangkah sampai ke sana. Sekarang kalian udah sering pergi ke ini, Pak Markus Haluk, sering pergi ke Eropa sini ya, ke Finland, ke Norway kan, harusnya bikin perwakilan West Papua di Norway. Rusia bikin perwakilan, harus bikin, nanti jadi. Caranya begitu, ya. Perlu dana besar katanya, oh enggak ya, enggak perlu dana besar. Karena banyak orang-orang Papua banyak yang kaya raya juga, saudara ya, yang tinggal di luar sini banyak cuma tinggal kontrak satu gedung atau satu ruko. Ya, kontraknya saja satu ruko, tulis perwakilan di sana. Lalu tinggal itu lobby penting ya, lobby penting ya. Mungkin begitu Pak Sokrates, itu bisa. Jadi sudah ada tindakan nyata yang kelihatannya itu wah kok bercanda, oh enggak bercanda. Ya marketing juga begitu. Kita belum ada perwakilan resmi, tapi kita bikin kantor di sana, kita tanam orang di sana. Itu kelihatannya sepele, tetapi itu adalah sebuah langkah besar itu. Embrio memang harus ada. Embrio ya. Untuk menuju satu kedaulatan penuh itu harus ada, karena Pak Paul, terima kasih. Memang kami orang Papua tidak bodoh. Kami tahu, kami mengerti, kami sadar. Jadi kami berjuang dalam kesadaran kami. Dan kami berjuang dalam kesadaran dan kami mengerti baru. Lalu saran tadi Pak katakan untuk apa umumkan deklarasi itu sudah 7 kali beberapa deklarasi, dan itu resistensi, satu perlawanan Pak Paul, perlawanan yang dilakukan oleh rakyat dan bangsa Papua Barat ini. Kalau bagi Indonesia itu lucu-lucu, mereka presiden ini deklarasi apa, itu bagian dari satu proses resistensi dan satu proses perjuangan perlawanan. Iya dong. Bangsa yang sedang diduduki
sedang dijajah, itu berbagai macam siasat, berbagai macam strategi perjuangan untuk mengganggu penguasa yang pendudukan dan penjajah itu. Jadi kalau orang bilang bahwa orang kalau kadang-kadang melecehkan, sudah presiden bro, sudah tidak, orang mesti sadar terus mengerti. Kami sebagai bangsa yang diduduki, dijajah dan ditindas atau dimusnahkan ini, ada langkah-langkah, ada upaya-upaya yang harus dilakukan. Ada ini, deklarasi ini, deklarasi ini, deklarasi ini, presiden ini, presiden ini. Bukan masalah akui atau tidak akui, tapi ada ekstensi perlawanan di sini ada. Ada ekstensi perlawanan di sini ada. Itu yang saya selalu respect orang-orang itu. Ya. Jadi pada saat setelah merdeka itu bersatu, dan itu akan menjadi seperti partai politik. Yang terakhir Benny Wenda 1 Desember 2020 deklarasi pemerintah sementara di Inggris yang sekarang ya sedang proses jalan di mana-mana ini. Itu. Jadi kalau proses deklarasi begitu sudah ada untuk pengakuan 1 Desember 1961 itu. Jadi ada orang-orang hebat yang Tuhan kasih untuk bangsa Papua ini, mereka mempertaruhkan hidup mereka, waktu mereka, tenaga mereka untuk seperti itu. Dan juga saran tadi saya terima saran untuk membangun kedutaan seperti di Israel, di Taiwan, di China atau beberapa tempat itu kita bisa jajaki. Ya, kita bisa dorong. Di Afrika termasuk. Kelihatannya konyol ya, tapi Indonesia waktu kemerdekaannya belum diakui PBB. Apakah kemerdekaan itu harus diakui oleh PBB? Indonesia pernah keluar dari PBB loh. Ya kan? Apakah yang namanya negara itu harus diakui oleh PBB? Emang PBB ini siapa? Emang kalau nggak diakui PBB itu bukan negara? Good. Betul. Itu setuju. Loh, yang kita pakai, iya kan? PBB kan mengakui hak asasi manusia. Apakah yang namanya dunia ini adalah PBB? Kan bukan kan? Emang PBB bisa apa? Indonesia pun pernah keluar dari PBB, ya kan? Nah, sama. Rusia adalah NATO, tapi Rusia itu tinggal di Eropa. Amerika malah bukan Eropa. Mengapa Rusia tidak boleh masuk ke NATO? Padahal Rusia sudah pernah mendaftarkan dirinya ke NATO. Tapi ternyata NATO itu dipakai oleh Amerika supaya Eropa menekan Rusia, kan kurang ajar kan? Nah, itu juga sama. PBB, jangan sampai PBB itu mengintimidasi kalian, lalu memframing kalian. Kalian bisa merdeka tanpa PBB, enggak urusan. Sementara negara-negara itu yang mau bekerja sama dengan kalian, menerima kalian ke Afrika, ya kan, kemana? Di mana negara itu? Kalau perlu ke Korea Utara. Kalau perlu kalian kirim delegasi ke Korea Utara, dengan senang hati mereka, ya kan? Selama ada negara-negara yang mengakui kalian, sama Indonesia, mengapa masih menjagai Palestina? Apakah Palestina sebuah negara waktu itu? Belum. Tetapi Palestina dan Mesir, dua negara ini yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Sementara Indonesia belum benar-benar masih secara hukum, bahkan di dalam PBB pun belum ada. Ya kan? Jadi Papua sebetulnya juga bisa melakukan hal yang sama, deklarasi, tentukan ya dengan suara bulat dulu, nanti gampang dipindah, mau Benny Wenda, mau siapa, mau Markus Saluk, ya pokoknya nanti dipindah. Pokoknya sekarang harus ada pemegang kekuasaan dulu. Ya ada perwakilan kekuasaan yang sebagai legalitasnya. Masalah nanti dipindahkan urusan nanti, yang penting ada dulu. Kemudian ada satu organisasinya dong, ada badannya kan, yang namanya negara harus ada badannya. Terus negara-negara mana yang mau bisa menampung kalian? Ya itulah negara-negara ini biar membantu mendeklarasi. Ada 10 negara itu sudah luar biasa itu. Israel, Korea Utara, Rusia, Norwegia, sahabat-sahabatnya Papua, Australia. Saya kira mereka bersedia. Saya kira itu hal yang sepele tetapi harus dilakukan. Sama seperti Indonesia dulu yang mengakui cuma Mesir sama Palestina, ya kan? Maka Palestina pun bukan sebuah negara waktu itu. Nah, kalau kalian kirim delegasi kalian ke Korea Utara, nggak mungkin ditolak. Pasti diterima. Kalian punya emas, kalian punya banyak sekali mahar yang tidak mungkin ditolak oleh seluruh dunia. Mahar kalian itu terlalu banyak, ya kan? Siapa yang mau tolak Papua Barat? Bahkan kalau kalian lobbynya bagus ke Amerika khusus, ya bilang, kami tidak akan usir Amerika kalau kalian akui kemerdekaan kami. Ya kan? Itu Amerika kan berpikir lagi tuh. Saya kira perang dingin sudah usai ya. Jadi udah nggak mikir Rusia, mikir ya Cina. Kalau kalian tidak akui kami akan pergi ke Cina. Kan begitu kan? Kan sekarang kalian sudah banyak di Amerika. Ya kan? Lebih tanya dulu, kalau enggak kita akan merapat ke Cina. Kami usir kalian. Ya itu Pak Paul sekarang kan dunia sudah mengglobal, jadi
Iya, tidak terisolasi, tidak terikat dengan salah satu negara karena betul. dunia sudah berubah, dunia terus mengglobal. Jadi kami bisa membangun solidaritas dengan siapa saja, membawa penderitaan kami, membawa pergumulan perjuangan kami, bisa tawarkan dengan apa yang kita punya seperti ini. Ya, kita bisa tawarkan, kita punya kekayaan ini, bagaimana bisa membantu kita. Jadi seperti yang tadi memberi perspektif, tadi Pak Paul sudah memberikan perspektif, coba bisa ke Taiwan, ke China, ke Korea Korea Utara. Utara, atau Norwegia. Ini kan perspektif-perspektif yang Pak Paul buka buat kami supaya para pejuang di luar negeri ini mereka bisa juga bisa mengembangkan sayap untuk dengan menawarkan bahwa oke, kami punya tambang, kami punya kekayaan ini, bisa tolong kami. Seperti saya setuju dengan bukan masalah PBB, bukan masalah PBB. Yang memerdeka itu kami, bukan PBB. Saya setuju itu, 100% saya setuju itu. Yang kami korban kami, yang menderita kami, yang orang-orang menginjak-injak martabat hak itu kami, yang kami. Jadi kalau ketika kami yang berbicara, saya pikir negara-negara lain bisa mendukung. Jadi Pak Paul sekarang proses persoalan memperkenalkan persoalan Papua ini sudah meluas sekarang, apalagi berkat dari media sosial yang begitu terbuka. Itu orang sudah semakin tahu mengapa Indonesia ini tidak mengizinkan komisaris tinggi PBB tidak masuk ke Papua, tidak izinkan wartawan ke Papua. Ini bertanya, tapi orang semakin mengerti generasi muda Indonesia yang mempunyai yang berpikir rasional itu, mereka sudah mulai mengerti persoalan kami. Jadi seperti yang tadi Pak Paul bilang, itu penting sekali. Dunia itu sudah mengglobal, kami boleh berteman, berkawan dan bersahabat dengan siapa saja. Sangat bisa, Pak. Betul. Bahkan sebetulnya kalau melihat peta ekonomi, apalagi ada BRICS ya, BRICS ini ngeri ya. BRICS ini adalah gabungan negara-negara yang non Amerika, yang menolak dolar. Ya, termasuk dalamnya ada Rusia, India, Cina, ya, negara-negara Afrika, ya, negara Afrika Selatan ya, kalau nggak salah ya. Ini luar biasa sekali ya. Papua bisa lihat situ anginnya kemana nih. BRICS saja berani loh, ya. Artinya sebetulnya hanya kalian butuh melangkah, butuh bertindak, ya, dan mau mengalah satu sama lain di dalam internal kalian, ya siapapun, yang penting merdeka dulu. 5 tahun, kekiran atau kalian mau 2 tahun, oke, kekir, pokoknya merdeka dulu, lepas dulu, supaya kalian bisa menentukan nasib kalian sendiri dulu, yang penting. Dalam prosesnya itu diplomasi ya. Jadi kalau diplomasi, kalau kalian sedang menjadi diplomasi seperti Pak Markus Haluk ini kan banyak keliling kan, dan Benny Wenda, jangan berhenti cuma ngomong, tapi taruh monumen di situ berupa kantor perwakilan, taruh orang Papua satu di situ, dia sambil sekolah, dia sebagai perwakilannya, dia sebagai kepala kantornya, sebagai duta besar kalian di sana, sebagai diplomat kalian ditaruh di sana. Itu kalau kalian bisa bikin begitu, kalian akan mendapat dukungan dari internasional. 2024 negara Indonesia harus angkat kaki dari Papua. Jadi Pak Paul, apa yang seperti pandangan atau pemikiran yang disampaikan oleh Pak Paul ini, itu ditangkap oleh Benny Wenda. Ya. Tuan Benny Wenda itu dia cerdas, sehingga dia mendeklarasikan 1 Desember 2020. Lalu dia jalan, sehingga ada negara-negara yang menerima dia dari setara. Ada pertemuan di mana-mana dia hadir. Itu dia sudah bikin embrio itu. Tapi ada beberapa anak-anak, ada beberapa orang yang berpikiran sangat kerdil. Ya, saya katakan sangat kerdil. Mereka bilang itu tidak bisa. Harus pakai UMWP saja. UMWP saya bilang, loh, ini sesuatu yang baik. Yang saya orang pertama yang sampaikan selamat, ucapan selamat, dan tidak ada orang Papua yang sampaikan ucapan selamat pada saat Benny Wenda mendeklarasikan maksudnya 1 Desember 61, tapi dia kemarin 1 Desember 2020 di Inggris. Dan itu mendapat respon yang bagus. Walaupun dari secara negara belum, tapi ini proses perjuangan yang perlu diakui. Deklarasi itu perlu ada. Kabinet bayangan itu perlu ada. Saya pikir dalam sebuah perjuangan harus ada satu deklarasi dan kabinet bayangan dia jalan, dan itu mengganggu negara merdeka itu, mengganggu pendudukan. Dia merasa terganggu. Ya. Tapi ada anak-anak di sini, ada anak-anak jalanan di sini.
Mereka tidak setuju. Saya lihat mereka ini. Ya ini Pak Paul bilang, jadi waduh, saya harap mereka juga ada di dalam dalam ini. Makanya saya minta mohon teman-teman Papua membantu memviralkan YouTube ini, ya, karena YouTube ini adalah menjelang 2024 YouTube ini 40% saya arahkan untuk mempersiapkan berdirinya negara Papua, sehingga 2024 Papua sudah menjadi sebuah negara yang terlegitimasi. Nah, saya sudah bilang, saya sudah kasih tahu ke segenap anggota komunitas ini, makanya di sini Anda lihat co-hostnya hanya Pak Sokrates dan saya tidak mau melibatkan orang-orang yang ada di Indonesia untuk masuk dalam ini perjuangan saya, ya perjuangan saya pribadi, ya untuk support. Jadi Pak Paul ini, ya sekarang sampai hari ini dalam posisi saya masih dukung Benny Wenda sebagai presiden sementara dengan sebagai presiden sementara itu harus digarisbawahin supaya orang tahu itu sementara. Betul. Jadi jangan terus nanti berebut kekuasaan terus mereka iri-irian harus mengalah. Pokoknya ini sementara kabinet bayangan, kapanpun silakan diganti setelah Indonesia pergi. Tapi harus ada sementara, harus ada corong di luar negeri yang bebas untuk bicara di luar negeri seperti Benny Wenda, ya kan? Ya, seperti itu. Seperti di sini Perdana Menterinya Pak Edison Waromi. Ya bagus. Enggak masalah, bagus, dukung. Ada struktur bayangan pemerintah yang mereka buat, ya. Itu mengganggu Indonesia sebenarnya. Jadi ada Presiden Benny Wenda, ada Perdana Menteri yang melakukan urusan harian. Itu. Masalah nanti kalian mau berbentuknya presidensial atau berupa republik atau berupa itu nanti. Yang penting sekarang ada kabinet, ada lembaga, ya, dan harus di setiap negara perwakilan kalian, ya, dengan ketulusan hati. Kalau nggak tulus, kalian akan berantem sendiri. Tapi kalau semua tulus, yang penting Papua berdiri 2024, karena kalian punya orang pintar. Jadi, saudara-saudara, ini sekalian saya kasih tahu, saudara ya, selama ini di framing, kemarin kalau kita bahas, Papua ini orang bodoh. Kalau nanti merdeka, nanti kalian akan perang sendiri. Saya ingat sekali Pak Junias Toping pernah ngomong begitu ya. Nanti kalian akan bunuh-bunuhan sendiri. Kalian orang bodoh, kalian bunuh-bunuhan sendiri, kalian melarat, kalian terbelakang, kalian masih kurang ini, kurang itu. Oh enggak, saudara. Saya melihat dengan mata kepala sendiri ada ratusan mahasiswa Papua di Jerman. Saya khotbah di sana. Saya khotbah di depan ratusan mahasiswa Papua di Jerman. Ya. Jadi saya melihat dengan mata kepala saksi mata. Itu baru di Jerman, belum di Prancis, belum di Itali, belum yang ada di Amerika, yang di Australia lebih banyak lagi saya dengar. Ya, jadi Papua itu berisi orang-orang pandai. Bahkan mungkin lebih banyak orang, persentase orang pandai di Papua lebih banyak daripada orang di Indonesia. Ya, kedua, Papua itu kaya, cuma dimiskinkan. Dan banyak orang-orang Papua yang kaya raya, yang punya uang, cuma dimiskinkan dan tidak diberi kesempatan. Jadi Papua sudah siap, ya, dengan intelektualitas, dengan materi, ya, dengan apalagi kesiapan mental mereka punya, dan Papua bisa bersatu. Kalau Papua nggak bisa bersatu, ya sudah selesai itu pergerakan Papua merdeka. Ini masih berjalan, artinya apa? Artinya Papua bersatu. Kalau nggak bersatu, udah bubar tuh Papua itu dari dulu. Pak Paul? Ya. Terima kasih. Jadi saya sampaikan ini, atas nama rakyat dan bangsa Papua Barat dari Sorong Merauke, saya mau sampaikan bahwa Benny Wenda itu sudah bikin pemerintah itu Pak Paul dukung ya. Tolong promosi. Ya. Tolong promosi. Benny Wenda itu presiden sementara. Tolong promosi. Sementara ya, saudara-saudara ingat. Artinya kapanpun bisa diganti, tetapi harus ada sementara. Dukung dia. Ada pemimpin sementara. Dukung dia, Pak. Rakyat Papua mengharapkan, dia sudah merintis, sudah lobby di mana-mana. Tolong saya sampaikan dalam forum ini, saya harap yang sudah masuk dengar ini, dengar baik-baik. Dr. Gembala Sokrates Soma sampaikan bahwa dukung Benny Wenda presiden sementara. Dia sudah biar lobby di mana-mana, kasih tinggal dia. Nah itu perlu susunan kabinetnya dibuka secara umum, bendera, lambang kalian, bendera. Minggu depan kita deklarasikan lagi, ini presiden sementara, Perdana Menteri, dan ini kabinetnya diumumkan. Bahwa kalian memang sudah siap. Bapak, sudah. Itu sudah. Kabinetnya sudah diumumkan juga. Betul, tahun 2020, betul. Minggu depan kita umumkan lagi di sini. Iya, itu kembali. Di sini, minggu depan kita umumkan di sini, Pak Gembala, ya. Minggu depan, jadi nanti saya minta kalian punya simbol negaranya apa, benderanya kan sudah jelas ini, ya kan, bintang kejora ini kan. Nah lalu susunan kabinetnya, kalau perlu kita tampilkan, kalau kalian sudah punya perwakilan di negara, kita kasih tahu, kita punya kabinet, ada perwakilan di negara ini. Oh kalau perlu kita begitu. Oh itu benar-benar satu aksi yang luar biasa itu.
Bagus, setuju. Minggu Betul, depan betul. agenda kita adalah, kalau perlu malah apa namanya, Pak Benny Wenda juga bersama dengan kita. Beliau bisa datang ke sini sekalian ngomong, walaupun cuma setengah jam, tapi ngomong. Nah itu nanti akan viral kemana-mana, itu akan geger lagi tuh, geger yang kedua tuh nanti. Dan bilang saya presiden sementara. Jadi supaya jangan dituduh Benny Wenda rakus dengan kekuasaan. Mau rakus bagaimana? Orang kita sama-sama berjuang untuk menyingkirkan Indonesia dari Papua. Jadi Pak Paul kasih dia kesempatan bicara ya. Iya, harus kasih kesempatan bicara, walaupun hanya setengah jam, tapi mengatakan saya presiden sementara, harus tegas, sementara. Ya, Sampai terjadi apa namanya kemerdekaan sesungguhnya, negara Indonesia keluar dari tanah Papua, maka silahkan rakyat Papua memilih kembali pemimpinnya dan kabinetnya, begitu dong. Itu Pak Paul, saya kalau tidak salah, apakah itu betul? Ya, tapi kita selidiki ini, coba investigasi. Waktu Belanda dijajah Prancis ya, itu dia mendeklarasikan kemerdekaan di Inggris, Belanda. Ya. Dia memproklamirkan kemerdekaan di Inggris, bukan di Belanda. Ya. Nah ini orang tidak tahu, tidak mengerti sejarah ini. Ayatullah Khomeini juga begitu, dia memproklamirkannya di Inggris, kemudian dia balik ke Iran, dihajar tuh Pahlavi. Ya, jadi sekarang Benny Wenda sudah buat bagus, benar. Sudah bagus, sudah benar. Cuman masalahnya dia kurang tersistematis, kurang jelas dan kurang tersistematis, harus terus. Dia sudah jalan, ya saya sampaikan supaya forum ini suruh bicara supaya rakyat dan bangsa Papua Barat ini dengar dia. Ya, dan perlu media, kalian punya media ya, supaya media ini terus menyuarakan suara pemimpin, suara kabinet. Seperti ada website, bikin website ya, negara Papua, negara West Papua punya website ya dalam beberapa bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta bahasa suku-suku Papua. Itu penting itu, official. Jadi Pak Paul, keberadaan Pak Benny Wenda itu Indonesia tidak bisa tidur dengan tenang, Pak. Tidak bisa makan. Dia tidak bisa makan baik, tidak bisa tidur dengan baik itu mereka. Keberadaan Benny Wenda di luar negeri, lobby yang dia lakukan itu. Nggak bisa, itu sudah benar. Jadi hanya kurang terus. Jadi jangan berhenti. Jadi terus, termasuk itu tadi ya, websitenya negara West Papua. Ya, dan itu distatementkan presiden sementara, dibilang kabinet sementara, presiden sementara, harus dibilang sementara. Terus pernyataan dari Benny Wenda bahwa setelah ini nanti terjadi negara West Papua ini benar-benar sudah merdeka dari kolonialisasi Indonesia, maka silakan rakyat Indonesia, rakyat Papua untuk memilih kembali pemimpin dan pemerintahnya, kabinetnya. Itu harus tuh, supaya orang tidak menyerah, orang Papuanya sendiri supaya bisa menerima keberadaan Benny Wenda dan tidak ada yang menolak seakan-akan Benny Wenda ambisius atau apa segala macam. Enggak, itu harus ada. Sekalipun hanya simbol, sekalipun Benny Wenda hanya simbol, tapi perlu ada. Dan dengan adanya Gembala Sokrates ini yang tentu saja sebagai tua-tua, salah satu tua-tua rakyat Papua, saya nggak tahu dengan Pak Benny Kiai ya, Benny Kiai dengan, tapi kemarin Pak Markus Saluk juga oke dengan Benny Wenda, waktu selama di sini dia sangat mendukung Benny Wenda. Terlepas di belakang mereka bertengkar, tapi kan yang penting selama di sini Pak Markus Saluk oke, setuju. Ya, kan? Ya. Jadi orang kadang-kadang tidak pernah mengerti. Bilang kami merdeka dulu, baru bukan. Ini persyaratan untuk menuju kemerdekaan selalu ada satu. Selalu harus ada kabinet dulu. Betul, bayangan itu selalu ada. Dan dia yang pergi lobby di mana-mana, dengan setelah merdeka, bukan dia yang presiden, tapi berarti partai politik yang dibentuk dan memilih presiden mereka. Ya. Simbol perjuangan harus ada namanya presiden. Itu harus ada. Jadi saya harap ya saya pikir saya tahu kita belajar rakyat dan bangsa Papua Barat ini berjuang untuk pengakuan atas satu dunia internasional. Ya itu. Ya mereka cari pengakuan itu walaupun Indonesia hambat pada sini. Nah, kita bertanya lagi sekarang itu kenapa tidak mengizinkan komisaris tinggi HAM PBB tidak bisa? Ini kenapa? Dia sembunyikan apa? Takut apa? Katanya dia membangun otonomi khusus jilid 1 dan otonomi kasus jilid 2, otonomi khusus. Yang pertama otonomi kasus jilid 2 itu. Otonomi kasus bukan otonomi khusus ya. Yang pertama otonomi khusus, tapi yang kedua itu otonomi kasus. Otonomi mana? Itu. Jadi otonomi mungkin perlu lagi Pak Gembala, perlu diingatkan kepada teman-teman di Papua. Kalian harus punya paspor sendiri, KTP sendiri dong.
Kalian jangan pakai KTP Indonesia, paspor Indonesia. Kalian harus punya paspor Papua Yang itu- dengan KTP Papua. Pak Paul, yang itu nanti. Tapi yang sekarang kita berjuang dulu. Kita harus terima kasih banyak karena ini sudah media ini sangat membantu kami bisa menyampaikan terutama persoalan tadi. Persoalan pemusnahan etimologi data-data. Kita butuh data, bukti, fakta, kasih tahu kepada siapa saja, kepada komunitas global siapa saja tahu bahwa kita harus membungkam ini mulut besar Indonesia ini. Ya. Dia pinjam, ya begitu dengan data seperti almarhum Profesor B.J. Habibie katakan. Dia katakan begini, bagus sekali dia bicara. Anda bisa bisa meyakinkan 30 orang pintar dengan satu fakta. Anda bisa meyakinkan 30 orang pintar dengan satu fakta. Tapi Anda tidak bisa meyakinkan satu orang bodoh dengan 30 fakta. Jadi, Pak B.J. Habibie bilang begitu. Bilang, Anda bisa meyakinkan 30 orang pintar dengan satu fakta. Tapi Anda tidak bisa meyakinkan satu orang bodoh dengan 30 fakta. Jadi Indonesia ini bodohkah atau pintar ini? Kita kasih tahu fakta yang luar biasa, tapi ini saya heran juga ini. Pelanggaran HAM, kejahatan negara, distorsi sejarah, marginalisasi, yang kita sampaikan seperti telinga tulis saja. Seperti bagaimana seperti itu. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.